lain. Baik, di sini Bu akan menjelaskan etnosains makanan soto Banjar khas Kalimantan. Nah, di sini ada gambar soto Banjar yang terbuat dari kuah santan, terus ada mie, telur. Boleh kalian lihat. Pengertian soto Banjar. Soto Banjar adalah kuliner soto khas dari Kalimantan Selatan dengan bahan utama ketupat dan daging ayam, memiliki aroma harum dan berbagai rempah seperti kayu manis, biji kola, dan cengkeh. Soto ini berisi daging ayam yang sudah disumbir, perkedel kentang, rebusan telur, dan disajikan dengan potongan ketupat. Soto Banjar juga dikenal dengan beberapa nama lokal seperti stro, soto, tauto, atau coto. Adalah makanan khas Indonesia seperti sop yang terbuat dari kaldu daging dan sayuran. Baik, siapa di sini bisa mengulang apa itu soto Banjar? Setia, silakan. Soto Banjar adalah soto khas dari Kalimantan Selatan dengan bahan utama ketupat dan daging. Terus, Soto ini berisi daging ayam yang sudah disusun, ada kentang, rebusan telur, dan disajikan dengan potongan ketupat. nah, bagus. Nah, di sini Bu ada pembuatan soto Banjar. Nah, di sini saya akan menunjukkan cara pembuatan dalam soto Banjar. Ya, untuk bahan pertama di sini saya ada ayam petelur ukuran jumbo seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita siapkan air yang sudah mendidih, lalu kita rebus. Dan ini saya rebus kurang lebih 20 menit. Ya, ini yang sudah direbus 20 menit. Ini terlihat sekali kaldunya keluar seperti ini ya teman-teman. Sekarang ini saya angkat dan ini kita suir kecil-kecil. Dan ini bagian air kaldunya jangan dibuang, nanti kita akan manfaatkan untuk kuah soto. Nah, ini dia ayamnya. Ini sudah saya suir-suir. Lalu ini saya tambahkan 1 bungkus kaldu ayam. Ini tangan saya dalam keadaan bersih. Dan ini kita ratakan dulu. Ya, kalau sekiranya sudah rata kaldu ayamnya, ini sekarang kita siapkan kukusan. Dan ini kukusan saya sudah panas seperti ini teman-teman. Sekarang kita masukkan. Dan ini kita kukus selama kurang lebih 10 menit. Ya, ini yang sudah selesai dikukus. Sekarang ini kita sisihkan dan kita tunggu sampai benar-benar dingin ya teman-teman. Sekarang kita beralih ke bahan bumbu. Untuk bumbu halusnya di sini saya ada kurang lebih 25 siung bawang merah, 8 siung bawang putih, 2 cm kunyit, 2 cm lengkuas, 1 cm jahe, dan 2 batang serai. Dan di sini juga saya ada 1 buah bawang bombay, 2 lembar daun jeruk, 1 sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh pala bubuk. Dan untuk rempahannya di sini saya ada kurang lebih 2 cm kayu manis, 1 buah bunga lawang, 4 butir cengkeh, 2 buah kapulaga. Ya, sekarang kita haluskan bahan bumbu. Ya,
Ya, ini yang sudah halus. Sekarang langsung saja kita tumis bumbunya. Untuk bumbu halusnya kita masak sampai airnya benar-benar kering. Ya, kalau sudah seperti ini, sekarang kita masukkan daun jeruk. Dan kita beri minyak makan secukupnya. Kita aduk sebentar. Lalu kita masukkan rempahan tadi seperti lada, pala, kapulaga, kayu manis, cengkeh, bunga lawang tadi ya teman-teman. Ini bumbunya sudah masak. Sekarang kita masukkan irisan daun bawang. Ya, ini kita aduk sebentar, lalu kita matikan apinya. Kita masukkan ke kuah soto yang sudah mendidih seperti ini. Jadi ini saya masukkan garam, gula, kaldu ayam atau penyedap. Dan di sini saya masukkan sekitar 3 sendok makan bawang putih goreng. Ini opsional aja teman-teman. Jadi kalau kuah soto atau kuah sop diberi taburan bawang putih goreng seperti ini rasanya tambah enak teman-teman. Dan kuahnya pun menjadi lebih wangi. Ini jangan lupa kita tes rasa dulu ya. Nah, kalau untuk soto Banjar ini makannya bersama ketupat seperti ini. Sekarang ini kita potong dulu ketupatnya. Ini kita potong sesuai selera aja. Sekarang ini saya sajikan di mangkok. Ini kita susun ketupatnya dulu. Lalu suun, ayam dan telur. Untuk telur di sini saya memakai telur bebek karena soto Banjar itu biasanya menggunakan telur bebek. Jangan lupa seledri dan bawang gorengnya. Soto Banjar ini sendiri yaitu soto khas dari Kalimantan dan biasa ini dijual kurang lebih 20.000 sampai dengan 25.000 per porsinya teman-teman. Untuk soto Banjar sendiri ini memang sedikit agak mahal ya teman-teman, karena ini sangat sesuai dengan rasanya. Jadi daripada beli mahal mending kalian diri. Jangan lupa soto Banjarnya kita masukkan perkedel, dan untuk perkedel ini sudah pernah saya share di postingan sebelum video ini. Soto Banjar sendiri ini selalu ada di acara-acara besar seperti pernikahan atau acara besar lainnya teman-teman. Dan ciri khasnya dari soto Banjar sendiri yaitu wangi dan rasa rempahannya. Pokoknya sangat enak teman-teman. Kalian wajib coba resep ini. Dan ini dia racikan saya. Oke, sekian video dari. Nah, sebelum saya menjelaskan apa itu unsur-unsur etnosains dalam pembuatan soto Banjar, di sini saya akan menampilkan satu ice breaking. 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri, mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Adem depan dilentikan, ayo tepuk tangan. Tepuk tangan semua, angkat kaki kedua ke atas tangan kita. Dibuka keduanya, sekarang kita bentukkan. Rajin wahai teman, berdiri dengan tegak.
Itulah ice breaking dari saya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu unsur-unsur etnosains dalam pembuatan soto Banjar. Ya, unsur-unsur etnosains juga terdiri dari 3. Yang pertama itu ada unsur kimia, fisika, dan biologi. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan apa itu unsur kimia. Unsur kimia dalam pembuatan soto Banjar yang ada 3. Yang pertama itu ada reaksi Maillard, reaksi antara asam amino dan gula saat ayam direbus atau digoreng akan menghasilkan warna kecoklatan dan rasa gurih yang khas dalam pembuatan soto Banjar itu tersendiri. Terus pelarut senyawa dalam air, rempah-rempah seperti kayu manis, cengkeh, dan kapulaga yang melepaskan senyawa kimia aromatik saat direbus. Proses ini mengubah air menjadi kuah kaldu yang beraroma sangat kuat dan rasanya juga beda. Yang kedua itu ada emulsi lemak dan air. Lemak ayam bercampuran dengan air dan rempah menciptakan emulsi yang memberikan tekstur dan rasa lebih kaya pada kuah, seperti rasa gurih, rasa asam, rasa manis, dan kaldu yang melimpah. Yang ketiga itu ada asam basah. Asam basah ini antara perasan jeruk limau atau jeruk nipis yang disebut dengan asam, menetralkan lemak, menambah kesegaran dan menjaga keseimbangan rasa yang disebut itu asam basah. Unsur fisika dalam pembuatan soto Banjar. Unsur fisika juga terdiri dari 3. Yang pertama itu konduksi atau konveksi panas. Panas yang berpindah dari air ke panci yang disebut dengan konduksi dan menyebarkan melalui air yang disebut konveksi, membantu memasak ayam dan bumbu secara merata atau ayam yang direbus akan mengempuk atau lembut saat dimakan. Yang kedua itu ada perubahan wujud. Air yang mendidih akan menguap. Penguapan yang menyebabkan kuah menyusut dan rasa menjadi lebih pekat dalam pembuatan soto Banjar itu tersendiri. Itu ada tekstur makanan. Rebusan yang lama akan membuat serat ayam lunak karena panas. Contohnya itu perubahan fisik yang mempengaruhi tekstur. Nah, selanjutnya itu ada unsur biologi dalam pembuatan soto Banjar. Itu ada 3 juga. Yang pertama itu ada denaturasi protein. Saat ayam dimasak, tekstur proteinnya akan berubah menjadi denaturasi dari matang ke mentah, membuat daging empuk dan bisa dicerna oleh manusia. Terus yang selanjutnya itu ada perubahan enzimatik. Enzim dari bawang putih, bawang merah, dan jahe aktif saat mentah lalu berubah saat dimasak atau direbus akan menghasilkan rasa dan aroma yang khas dalam pembuatan soto Banjar itu tersendiri. Yang ketiga ada pati dalam ketupat dan perkedel. Pati dari ketupat dan kentang akan mengalami gelatinasi saat dimasak yang menghasilkan tekstur padat dan kenyal dalam pembuatan perkedel itu. Jadi soto Banjar itu adalah salah satu hidangan khas daerah dari Kalimantan Selatan, Indonesia yang berbeda dengan soto dari daerah lainnya. Soto Banjar ini memiliki kuah bening atau kekuningan dengan aroma rempah yang khas. Biasanya disajikan dengan ketupat, perkedel, telur rebus, dan daging ayam suwir atau pertoppingan lainnya, serta pelengkap seperti jeruk nipis, sambal, dan emping. Penjelasan dari saya tentang etnosains dalam pembuatan soto Banjar di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.